dipersembahkan oleh Kita lanjutkan perbincangan dialog 4 pilar MPR RI. Pak Kardi, ini Indonesia tercatat sebagai negara demokrasi ketiga terbesar ya. Kalau kita lihat di dunia, bagaimana korelasi dari rakyat untuk rakyat, kita mensejahterakan rakyat itu utamanya, Pak? Ya betul. Jadi tujuan kita hidup bernegara, ya dimanapun negara itu adalah kesejahteraan dan keadilan terjadi di masyarakat. Di Undang-Undang Dasar kita juga disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah kesejahteraan. Demokrasi itu sendiri sebenarnya tangga atau alat untuk mencapai kesejahteraan. Jadi tidak boleh ada demokrasi tanpa ada kesejahteraan. Kalau ada demokrasi lalu tidak sejahtera, itu bukan demokrasi. Nah, oleh karena itu indeksnya harusnya, korelasinya itu, kalau demokrasinya meningkat kualitasnya, pasti kualitas rakyatnya juga meningkat. Nah, itu yang ideal dari konsep teoritik. Yang terlihat di Indonesia sekarang Indonesia ini, Pak. bagaimana? Indonesia nampaknya memang ada mengikuti ke sana walaupun tidak terlalu cepat. Tetapi bahwa sekarang ini indeks demokrasi kita bagus. Kehidupan rakyat kita jauh lebih bagus. Jadi memang saya setuju teori bahwa semakin meningkatnya kualitas demokrasi masyarakat, tentu juga kualitas hidup masyarakat dalam hal konteks kesejahteraan juga semakin meningkat. Salah satu contoh misalnya begini, kalau orang banyak sudah demokrasi itu kan salah satunya adalah mengurangi efek-efek samping daripada kekuasaan selama. Apa efek sampingnya itu? Korupsi, KKN, orang semakin transparan ya, semua by kontrol dan sebagainya. Nah, itu mengurangi sehingga ada modal atau resource yang masuk kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, tapi di sisi lain juga ada negara yang tidak terlalu berdemokrasi, begitu kan, Pak? Tapi makmur. Juga. Ini mungkin ada beberapa dua. Ya itu memang ya Cina itu kan salah satu contoh. Betul. Ya. Karena Cina itu memang membangun ekonominya, fokus pada ekonominya, sumber daya dan ekonomi. Nah, kita ini karena pengalaman masa lalu kemudian demokrasi menjadi tujuan utama. Yang banyak salah paham atau pahamnya salah di negeri ini tuh seakan-akan demokrasi itu menjadi tujuan utama. Padahal sebenarnya hanya untuk tangga untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang yang harus dievaluasi, apakah signifikan demokrasi yang dikembangkan ini, predikat demokrasi ketiga terbesar di dunia ini juga sangat mengangkat kesejahteraan kita. Itu yang menurut saya harus kita evaluasi dan kita dorong ke sana. Baik, Pak Kardi, ini berbicara mengenai demokrasi agar tidak kebablasan ya. Wacana dari pasal penghinaan presiden ini kan dimunculkan kembali begitu, Pak. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Begini, negara itu harus bermartabat. Nah, negara itu direpresentasi oleh kepala negara, yaitu presiden. Jadi saya pribadi berpandangan bahwa presiden tidak boleh dihina. Karena itu adalah martabat kita, itu adalah simbol kita. Kalau kita bisa menghina presiden, bagaimana negara lain tidak menghina presiden kita? Nah, problemnya adalah karena pengalaman masa lalu kita ini kan begini, kita mengeritik dianggap menghina, ya kan? Dulu zaman Pak Harto demo berbeda dengan kebijakan pemerintah, kita ditangkap. Dan itu menjadi satu jurus untuk membungkam, itu Pak. Jurus membungkam. Dan pengalaman traumatik itulah yang ada hari ini di masyarakat kita. Nah, sekarang tugasnya adalah bagaimana membedakan mana sikap kritis, mana penghinaan. Itu yang harus diwadahi dalam undang-undang dan diyakinkan ke penegak hukum kita bahwa ini masih dalam kategori sikap kritik. Kalau orang demo menyatakan presiden ini tidak memiliki kemampuan dan seterusnya, itu kritik. Tapi kalau presiden kita ini begini, itu nggak boleh. Jadi saya kira kita harus proporsional. Saya mendukung bahwa harus ada yang melindungi presiden soal penghinaan, tetapi jangan pasal-pasal itu kemudian
mematikan kreativitas dan daya kritis rakyat kita. Baik. Baik, terima kasih telah hadir dalam dialog kita kali ini, Pak Kardi. Demikian dialog kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Indri Soekardi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.